Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita dalam pembelajaran BTQ atau yang disebut dengan baca tulis Al-Quran. Langsung saja kita akan membahas sebelum pembelajaran kita mulai. Alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang macam-macam idgham atau aqsamul idgham. Aqsamul idgham. Idgham dibagi menjadi 3 bagian, yaitu idgham mutamatsilain, mutajanaisain, dan mutaqaribain. Idgham mutamatsilain yaitu apabila dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu dengan yang pertama sukun, huruf yang pertama sukun dan huruf yang keduanya itu hidup, seperti contoh dal sukun bertemu dengan dal, ataupun kaf sukun bertemu dengan kaf. Langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada contoh surat Al-Baqarah ayat 16 yang bunyinya fama robihat tijaratuhum. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui, idgham mutamatsilain yaitu apabila dua huruf yang sama makhrajnya dan sifatnya bertemu huruf yang pertamanya itu sukun dan setelahnya itu hidup. Nah, di sini fama robihat tijaratuhum. Mana yang disebut dengan hukum idgham mutamatsilain? Tak sukun bertemu dengan tak hidup. Maka cara bacanya itu dengan memasukkan tak sebelumnya, tak mati, tak sukun, kepada tak setelahnya. Jadi cara bacanya fama robihat tijaratuhum. Adapun contoh yang lain itu ada pada surat Al-Maidah dan surat Al-Anbiya, sebagaimana yang sudah ditulis. Waqad dakhalu dan idzabah. Idzahab. Kemudian ada idgham mutajanisen, yaitu apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Kalau idgham mutamatsilain itu sama semuanya, hurufnya sama. Kalau tak, ya setelahnya tak. Kalau mutajanisen itu huruf yang sama makhrajnya tapi berbeda sifatnya. Pelafalannya sama, tapi sifatnya berbeda. Hurufnya beda. Pelafalannya sama, hurufnya yang berbeda.
seperti to, ta, to, ta, dal, za, sa. Seperti itu. Berikut contoh daripada idgham mutajannisen. Nah, di sini ada contoh dari surat Al-Imran ayat 69. Waddat ta'ifatun. Jadi tak mati atau tak sukun bertemu dengan huruf to, yang mana makhrajnya berbeda, makhrajnya sama dan sifatnya berbeda. Seperti itu. Yang terakhir ada idgham mutaqarribain. Qorib itu artinya dekat, ya. Jadi idgham mutaqarribain adalah apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya bertemu dan huruf yang pertamanya sukun. Kaidah di atas tidak berlaku secara umum. Nah, kalau yang mutajannisen itu makhrajnya sama, tapi sifatnya yang berbeda. Sedangkan mutaqarribain itu dekat, pelafalannya itu tetanggaan, dekat, sama gitu, hampir sama. Contohnya seperti apa? Seperti kaf, kof, lam, ro. Ya, seperti itu. Berikut contohnya. Berikut contohnya bisa kita lihat secara seksama pada surat Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika. Wa qur rabbi. Jadi di situ ada lam sukun bertemu dengan huruf ro. Lam ro. Ya. Jadi sifat berbeda sifatnya. Dua huruf yang berdekatan. Jadi hurufnya itu keluarnya itu dekat, korib. Nah, tapi berbeda dengan sifatnya. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, untuk lebih mudahnya, dalam pengertian idgham yang 3, untuk bisa dilihat yang sudah Ibu catat di aplikasi ini. Nah, ya. Jadi perhatikan di situ huruf idgham mutaqarribain hanya berlaku pada huruf-huruf berikut. Ya. Ya, jadi dalam Al-Qur'an ya hanya ini. Kaf, kof, lam, ro. Seperti itu. Nun sukun bertemu dengan ya. Mim, waw. Seperti itu. Baiklah. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan yang Ibu sampaikan, alangkah baiknya kita
mengkaji bersama keilmuan yang sudah disampaikan dengan cara mencari contoh daripada masing-masing idgham, yaitu idgham mutamasilain, mutaqaribain, dan mutajanisain. Masing-masing dua kalimat atau dua contoh. Jadi idgham mutamasilain 2, idgham mutaqaribain 2, dan idgham mutajanisain 2. Dicatat di buku. Seperti itu. Fahimtum? Baiklah. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Syukron atatim bilhamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.